Pendahuluan. Ilmu, suatu informasi yang diperoleh melalui pengalaman maupun pendidikan. Islam telah mengenal ilmu sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga kini. Menurut Al-Attas, Islamisasi ialah karakter Islam yang sesungguhnya dan bukan sebuah akulturasi. Syarat dalam Islamisasi ilmu pengetahuan adalah dengan menerima sifat bahwa ilmu itu tidak netral. Ilmu terkait dengan value atau nilai-nilai tertentu yang berupa paradigma pemahaman seseorang ataupun ideologi. Islamisasi ilmu pengetahuan telah mencakup dua proses yang saling berkaitan, yaitu mengisolir konsep dan unsur budaya dan peradaban barat dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Dalam rumusan kerja Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan terbagi menjadi beberapa tujuan. Di antaranya penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan khasanah warisan Islam, membangun relevansi Islam dengan disiplin ilmu modern, dan lain-lain sebagainya. Islamisasi ilmu kedokteran didefinisikan sebagai ilmu kedokteran yang model, konsep, nilai, dan proses yang mendasarinya sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tindakan medis atau alat kesehatan yang digunakan tidak spesifik pada tempat atau waktu tertentu. Pengobatan Islam bersifat universal, mencakup semua aspek, fleksibel, dan memungkinkan pengembangan berbagai metode penyelidikan dan pengobatan penyakit. Definisi tersebut membutuhkan modifikasi mendasar dari sistem pemrosesan. Dengan demikian, kedokteran Islam adalah hasil dari kritik reformasi Islam terhadap model dasar, metode penelitian, pembelajaran, dan pelatihan ilmu kedokteran. Hasil akhir dari Islami tidak akan menjadi sistem pengobatan. Pengobatan atau prosedur hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia, karena Islam adalah sistem nilai universal, umum, dan objektif. Islami bukan berarti agama, wilayah, atau ilmu kedokteran yang lebih sempit, yang menjadikannya luar biasa bagi seluruh umat manusia. Baik, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Islam adalah agama yang memperhatikan bahkan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan ahli ilmu pada tempat yang mulia dan agung. Di samping itu juga terdapat banyak ayat yang memotivasi umat Islam untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kedatangan Islam di bumi ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW telah membuka mata manusia untuk beranjak dari kemunduran dan keterbelakangan kehidupannya menuju kepada peradaban yang ideal. Keberhasilan umat Islam meraih peradaban ideal tersebut tidak terlepas dari ajaran Islam pada umatnya, agar selalu menggunakan instrumen ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan. Islamisasi ilmu pengetahuan terdiri dari tiga kata, yaitu kata Islamisasi, ilmu, dan pengetahuan. Menjelaskan satu persatu dari ketiga kata tersebut, Islamisasi artinya adalah pengislaman dunia, bisa juga usaha mengislamkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Dalam pelaksanaannya, Islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai acuan atau landasan dalam penggunaan ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari, tanpa mempermasalahkan atau mengubah aspek-aspek dari ilmu pengetahuan tersebut. Islamisasi ilmu kedokteran merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari proses Islamisasi pengetahuan. 1000 tahun yang lalu, obat tidak hanya tampak berbeda dari sekarang, tetapi juga bervariasi secara geografis. Sementara banyak teks ilmiah Yunani hilang ke Eropa hingga abad ke-12 Masehi. Di dunia Islam, karya-karya Galen, Hippocrates, dan Aristoteles sedang dibaca, didiskusikan, diterjemahkan, dan diajarkan kepada para sarjana dan dokter. Salah satu dokter awal itu adalah Polymath Persia Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037, yang dikenal di barat sebagai Avicenna. Pada usia 18 tahun, dia adalah dokter istana untuk Sultan Bukhara atau yang sekarang dinamakan Uzbekistan. Dia akan terus menulis 450 karya yang mencakup berbagai mata pelajaran ilmiah dan filosofis. Sementara juga harus sering berpindah-pindah di sebuah kerajaan yang kacau, berusaha mencari dermawan dan menghindari berada di pihak yang salah dalam konflik.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau telah mengembangkan ilmu kedokteran yang tidak hanya semata-mata serba akademis, namun juga dikaitkan dengan ilmu spiritual dan bersahabat dengan alam. Beliau juga mengembangkan ilmu kedokteran sebagai ilmu yang tidak menekankan bahwa kesembuhan harus selalu dengan bantuan medis, tetapi kesembuhan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di atas usaha medis masih ada usaha dengan pendekatan pada Tuhan. Dengan demikian, Islamisasi ilmu kedokteran tidak berlawanan dengan Al-Quran. Telah bermunculan berbagai riset dasar yang diilhami oleh ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis. Perkembangan yang sangat besar adalah adanya kajian mengenai Tibun Nabawi. Sentra penelitian berada di Mesir, Pakistan, dan Yaman. Tercatat ratusan riset mengenai konten pengobatan dari Habbatus Sauda, Zam-Zam, kurma, zaitun, dan madu. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fazat. Saya akan membacakan faktor-faktor yang menjadi peran penting dalam islamisasi ilmu kedokteran. Yang pertama ada internalisasi tauhid. Pada diri dokter-dokter muslim di Indonesia dan di dunia umumnya, seharusnya hal ini menjadi dasar dari setiap kajian ilmu kedokteran yang didalaminya. Demikian juga dengan internalisasi tauhid, maka interaksi antara dokter dan pasien tidak akan terlepas dari peran Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menguasai setiap sel yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, yaitu membangun budaya membaca, meneliti, dan juga menulis. Aspek literasi merupakan salah satu kelemahan dokter muslim saat ini. Kebiasaan menulis umumnya hanya pada area akademisi. Padahal dalam bidang medis, sebagian besar masalah berada dalam area pelayanan kedokteran. Kontribusi yang minim dari dokter muslim dapat menghambat pengembangan ilmu pengetahuan dan juga makin menjadikan dokter-dokter muslim sebagai konsumen riset dan juga evidence-based medicine dari produk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Putri Pratiwi dengan NIM 2021 071 0086. Di sini saya akan presentasikan faktor terpenting pembahasan. Yang ketiga, pengayaan ajaran Islam bagi para dokter muslim. Kembali pada zaman keemasan ilmu kedokteran di abad pertengahan, kajian ayat kauniyah dan ayat qauliyah menjadi dasar dalam menelaah fenomena yang berkaitan dengan dunia medis. Dengan pengayaan keislaman, maka lebih memungkinkan terjadinya pemikiran yang sinergi antara pengetahuan kedokteran dan keislaman. Yang keempat, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Fakultas Kedokteran. Peran dunia akademis sebagai pencetak para dokter akan sangat berpengaruh terhadap lulusan yang dihasilkan. Pengajaran PAI saat ini lebih ke pendalaman dan perluasan dari materi di tingkat sebelumnya. Belum ada upaya sistematis menjadikan PAI masuk ke dalam kajian konten ilmu kedokterannya. Inilah pekerjaan besar yang memerlukan kerja keras dan kerja cerdas para dokter muslim dalam area akademis maupun area politik sebagai pengendali kebijakan. Yang kelima, pengembangan kajian kedokteran Islam. Adanya keterpaduan dari berbagai potensi yang bisa berkontribusi harus dikelola dengan program dan target yang tertata dan terukur. Hal ini sangat perlu agar arah dan capaian lebih memungkinkan menghasilkan lompatan yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penutupan, dapat disimpulkan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan cara menjadikan ilmu sebagai acuan atau landasan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mengubah atau mempermasalahkan aspek-aspek dari ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu kedokteran tidak selalu ditekankan bahwa kesembuhan harus dengan bantuan medis, akan tetapi kesembuhan juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengembangkan ilmu kedokteran sebagai ilmu yang tidak menekan bahwa kesembuhan harus selalu dengan bantuan medis. Akan tetapi kesembuhan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya demikian juga dengan internalisasi tauhid, maka interaksi antara dokter dan pasien tak akan terlepas dari
peran Allah sebagai zat yang menguasai setiap sel yang ada dalam tubuh. Pengayaan ajaran Islam bagi para dokter Muslim kembali pada zaman keemasan ilmu kedokteran di abad pertengahan. Kajian ayat kauniyah dan ayat kauliyah menjadi dasar dalam menelaah fenomena yang berkaitan dengan dunia medis. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Fakultas Kedokteran, peran dunia akademis sebagai pencetak para dokter dan akan sangat berpengaruh terhadap lulusan yang dihasilkan. Sekian dari saya, terima kasih.